Ini adalah This is dari Cryptomology episode ke-27. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is dari channel. Dan kita masuk ke This is dari Cryptomology episode ke-27. Buat kalian yang belum tahu, This is dari Cryptomology ini adalah segmen atau konten yang membahas tentang kondisi cryptocurrency, baik itu Bitcoin maupun altcoin. Dan sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa titip-titip dana atau investasi dalam bentuk apapun. So, kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan transfer karena itu adalah penipuan, oke? Nah, berbicara tentang kripto, teman-teman, hari ini ya, di hari Rabu ini, kripto lagi koreksi ya. Sekarang Bitcoin itu berada di level 58.000 sampai 59.000 dan dia sudah break 60.000-nya. Bagaimana kondisi ke depannya? Apakah ini merupakan koreksi yang cukup wajar ya atau apakah ini koreksi yang bisa menyebabkan reversal secara minor? Nanti kita akan bahas semuanya seperti biasa. Gue akan bahas ini di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan charts. Nanti gue juga akan bahas beberapa koin dan juga tentunya gue akan bahas tentang market cap-nya seperti apa, baik itu dari Bitcoin-nya maupun dari altcoin-nya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan masuk ke segmen This is dari Cryptomology. Oleh karena itu, kalian bisa lihat charting tools yang gue gunakan di depan ini adalah tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa secara teknikal baik itu saham maupun cryptocurrency. Kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba cek nih tradingview.com. Kalian bisa daftar di sini gratis dan juga kalian ketika sudah sign up, sudah daftar, kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur yang sangat lengkap dari mulai trendline yang sangat lengkap dan kemudian dari drawing tools dan lain-lainnya juga sangat lengkap. Kalau misalnya kalian butuh indikator yang lebih banyak dan juga kalian butuh backtest yang lebih detail serta price story yang lebih lengkap juga ke belakang, kalian bisa coba daftar yang pro-nya. Untuk daftar yang pro-nya kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah. Terus kalian bisa daftar yang pro dan kalian bisa menikmati fitur itu semua. Dan ini di depan kalian karena kita membahas tentang yang namanya cryptocurrency. Seperti biasa untuk crypto itu gue mulai dari market cap-nya, teman-teman ya. Dan di depan kalian ini sudah ada chart dari market cap crypto ya. Dan seperti yang kalian tahu ya, di hari Rabu ini ya, pas hari Rabu tadi kira-kira siang belum lama ya, marketnya tuh lagi koreksi tiba-tiba ya teman-teman, tiba-tiba diguyur ke bawah. Nah, sekarang kita lihat dari market cap-nya seperti apa. Kalau dari market cap-nya kita lihat ini penurunannya dari market cap ini dia sempat nyentuh low di 2,4 triliun teman-teman ya. Tetapi ada langsung rejection ke atas, sekarang berada di 2,479 triliun ya. Dan ini kalau misalnya kalian lihat 2,4T ini adalah structure high-nya ya di sini. Dia ini ada structure high dan dia ketahan di atas ini dan ini masih oke ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan juga di bawahnya ini, di bawah structure ini terdapat area demand yang cukup kuat ya, dan itu bisa digunakan untuk menahan. So, apakah ini merupakan penurunan yang signifikan ke dalam? Menurut saya ini hanya koreksi semata, teman-teman. Jadi kita tidak perlu panik. Di tren yang kuat, teman-teman, tren bullish yang kuat, itu koreksi memang harus dibutuhkan karena itu membuat trennya itu menjadi sehat. Oke. So, dari market cap-nya ini masih oke, masih ke bawah, masih nahan di area structure dan juga supply and demand-nya, dan kita lihat nanti di minggu depan apakah dia bisa bikin swing low di sini dan kemudian dia bisa naik dan akhirnya dia bisa break structure high-nya di sini di 2,743 dan kemudian dia menuju ke 3 triliun. Itu masih target kita masih ke 3 triliun untuk market cap seluruhan ya. Kemudian dari segi volume, teman-teman ya, nanti kita coba masukin indikator volume di sini. Kita lihat seperti apa. Oke, dari volumenya ini juga masih belum ada, masih berada di volume rata-rata, teman-teman ya. Belum ada yang ibaratnya tuh lebih dominan satu sama lainnya. Dia masih di average volume, jadi ini juga masih oke banget ya. Itu untuk market cap dari total kriptonya. Sekarang kita lihat dari altcoin-nya, teman-teman ya. Total altcoin ya seperti apa. Nah, untuk dari altcoin-nya sendiri ini juga masih berada di high-nya, teman-teman ya. Jadi high-nya kemarin tuh 1,46 T, dia sempat bikin higher high ya teman-teman di 1,5, tapi habis itu di false break ke bawah. Dan ini menjadi false break ya, menjadi calon double top dengan neckline di bawah di 1 T ya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan ini ada area demand yang juga cukup kuat di antara
sekitar level ini teman-teman. Ini adalah area demand-nya. Jadi di 1,232 sampai 1,332 triliun itu menjadi area demand-nya, dan kalian bisa lihat pada saat dia koreksi tadi ya, kemudian dia kena 1,3 T-nya, kemudian dia di retrace lagi ke atas, sekarang berada di 1,69 T ya. Dan ini kita lihat semoga kedepannya dia bikin pada saat habis koreksi ini dia bikin bullish lagi dan dia akhirnya breakout sampai ke target kita di sekitar 1,8 teman-teman. 1,8 triliun itu targetnya dari si altcoin, oke, termasuk Ethereum. Nah sekarang kita lihat dari volumenya teman-teman. Dari volumenya juga masih sama, masih so-so average, belum ada rush in yang terlalu besar dan juga rush out yang besar juga teman-teman. Jadi masih fine aja, masih oke di sini. Sekarang kita lihat dari market cap yang di luar Bitcoin dan juga Ethereum ya, kita lihat seperti apa. Nah ini karena memang altcoin yang bergantung teman-teman, ini sama kurang lebih bentuknya, itu dia masih terbentuk di sini double top dan sekarang berada di area demand-nya, di mana ini harga menumpuk. Level yang bisa kita jaga itu adalah di sekitar sini teman-teman ya, di 870 billion. Selama dia masih di atas itu masih oke, aman ya. Jadi ini double topnya neckline tetap di angka 700 billion ya, tapi kalau dia di tengah-tengahnya itu ada tahanan yang cukup kuat di 850 sampai 870 billion, itu menjadi tahanan untuk si market cap di luar Bitcoin dan juga Ethereum ya. Jadi untuk pemegang altcoin ini harusnya masih oke untuk bergerak ke atas ya. Dan ini secara patternnya pun dia membentuk bullish continuation sebenarnya yang akan menuju ke 1,3an lah, kurang lebih 1,3 sampai 1,4 triliun ya kalau kita lihat 1:1 dengan si badannya seperti itu. Oke, itu untuk altcoinnya. Sekarang kita ke koin-koin yang besarnya dulu, dimulai dari Bitcoin tentunya teman-teman ya, Bitcoin ya. Nah untuk Bitcoin ini sendiri nih kita masih berada di jalur bullishnya teman-temannya, masih ada di jalur oke ya. Jadi kemarin kita bilang ya, dia itu sempat breakout ya, sempat all time high di 66.000 teman-teman, 66.800, tapi dia langsung di retrace ke bawah dan sekarang lagi koreksi nih. Bitcoin berada di level yang benar-benar koreksi teman-teman, dan dia memiliki support yang minor di level 59.000 sampai 60.000 ya. Sekarang dia sempat di low-nya tuh di 58.100, tapi sekarang ditarik lagi ke atas sampai ke 58.996. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan nanti pada saat video ini publish atau tayang ya, itu kita lihat apakah Bitcoin bisa bertahan di atas level 59 sampai 60.000. Kalau dia bisa bertahan di atas itu, maka dia akan terus membuat new high lagi di 67 ribuan lah kurang lebih ya. Bahkan dia bisa ke 70 ribu, new high-nya di 70 ribuan, dan itu menjadi sesuatu yang bagus dari si Bitcoin. Oke. Kalau misalnya dia break ke bawah, tahanan yang perlu diperhatikan itu adalah di level 54.000 sampai ke 56.700. Itu adalah range tahanan dia atau range demand dia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 59.000, dia akan menuju ke level tersebut 54.000 sampai ke 57 ribuan, kurang lebih seperti itu. Oke. Itu untuk Bitcoinnya. Secara volumenya juga masih standar sekali ya, masih berada di range yang normal atau average ya, belum ada ekstrim volume yang terjadi. Dan targetnya juga masih di 70.200 sampai juga 75.000. Itu menjadi target dari si Bitcoin yang terdekat ya. Seperti itu, masih jalannya masih sama. Oke. Sekarang kita ke Ethereum US dollar seperti apa. Nah, untuk Ethereum ini lebih oke. Kenapa? Karena dia pas banget ketahannya tuh di structure high-nya. Jadi kita punya structure high sebelumnya tuh di level 4.000 ya. Sekarang dia bermain-main di antara range-nya 4.000 sampai ke 4.400. Itu adalah range pergerakan dari Ethereum. Kalau misalnya Ethereum nanti let's say dia bisa berhasil ke atas teman-teman ya, tutup di atas 4.350-an, itu bisa nextnya ke 4.600 sampai ke 5.000, itu menjadi targetnya. Tetapi kalau dia bergerak teman-teman di bawah 4.000, let's say di bawah 3.920, dia bisa bertahan di atas itu ya. Jadi ini range-nya yang normal tuh adalah ini yang saya area ini nih ya. Jadi 3.900 atau 3.000, tepatnya 3.850 sampai ke 4.000, itu range tahanan dia. Kalau dia sampai break ke bawah, mungkin dia akan masuk di tahanan yang di bawahnya lagi, yaitu bermain di 3.400 sampai ke 3.630. Itu untuk si
Ethereum ya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari pergerakannya, kalau dia koreksi sampai ke 3.400 pun masih sebenarnya masih aman ya. Tapi akan lebih safe lagi kalau dia bisa kena dulu di 4.600 baru dia koreksi sampai ke level 4.000 sampai 4.200-an. Itu menjadi lebih baik skenario-nya di Ethereum. Untuk volumenya juga sekarang belum ada volume-volume yang ekstrim lagi ya, sama seperti yang lainnya, volumenya masih average, oke. Nah, sekarang yang unik lagi nih, saya mau ngajak kalian ngelihat perbandingan Ethereum ke Bitcoin, teman-teman. Ethereum Bitcoin, kita harus lihat apakah dia bisa overcome si Ethereum bisa overcome si Bitcoin. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatikan teman-teman ya, grafiknya Ethereum berbanding dengan Bitcoin, dia ini sekarang berada di fase ranging. Tetapi dengan tren sebelumnya itu yang bullish ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tren sebelumnya rally, sekarang dia bikin base yang cukup besar seperti ini, range base-nya kita tarik seperti ini. Nah, ini range base-nya dia, dan sekarang dia sedang berada di pivot point-nya di sekitar sini ya. Dan ini kalau misalnya kita perhatikan teman-teman ya, ini di pivot point-nya dia terbentuk candle pin bar bearish seperti ini, dan ini ya juga terdapat di sebelah kirinya itu adalah area supply yang kecil yang bisa kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya si Ethereum ini bisa berada di atas 0,0711, bisa bertahan dan close di atas itu, maka dia akan mengejar 0,08 ya teman-teman ya. Dan bukan hal yang tidak mungkin dia bisa overcome Bitcoin atau dia membentuk new high lagi dari Bitcoin, oke. Once Ethereum-nya bisa bikin higher high atau all time high di sini, berarti dia menunjukkan bahwa altcoin itu overcome Bitcoin, dan itu bisa mendorong altcoin kecil lainnya. Otomatis kita bisa masuk ke yang namanya altcoin season, teman-teman ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. So kalau misalnya di sini ada namanya volume yang bullish yang lebih besar daripada yang average rata-ratanya, tapi walaupun tidak terlalu besar, ini cukup lumayan sehingga itu menjadi satu sentimen yang positif untuk yang namanya Ethereum. Apakah nanti di akhir tahun akhirnya si Ethereum bisa overcome Bitcoin? Nanti kita lihat di akhir tahun ya. Dan berikutnya sekarang kita akan bahas tentang XRP, teman-teman ya. XRP. Nah, untuk XRP ini sendiri dia sudah berada di bawah, teman-temannya, di bawah dia punya supply area, dia ketahan dan akhirnya dijebol ke bawah seperti ini. Dan dia sempat sampai low 0,958, tetapi dia di retrace sekarang berada di $1 lagi, teman-teman. Dia memang bergeraknya di range itu saja, belum menjadi satu masalah karena ini trendline. Kalau misalnya kita gambar trendline bullishnya seperti ini ya, dia masih belum close candle-nya. Jadi nanti kita lihat besok pada saat publish apakah dia bisa close di bawah ini. Kalau dia close di bawah ini, range yang akan tuju berikutnya adalah 0,86, dan kemudian di bawahnya lagi ada 0,7 sampai 0,78 seperti itu. Itu untuk XRP-nya. Volumenya juga belum ada yang ekstrim, jadi ini juga masih oke, teman-teman ya, si Ethereum si XRP ini maksud saya, sorry. Oke, itu untuk XRP seperti itu. Berikutnya kita coba BNB, teman-teman ya. Untuk BNB ini sendiri dia ketahan di area supply dan akhirnya dia bisa terkoreksi ke bawah. Target penurunannya sampai ke level 400 sampai 413, itu menjadi target penurunan pertama. Kalau dia jebol lagi ke bawah, yang diperhatikan adalah 333 ya. Jadi itu adalah area-area yang mesti kalian perhatikan kalau misalnya kalian mau entry, nambah buy itu di area-area tersebut, oke. Dari volumenya juga ini ada satu spike dari volume buy-nya yang cukup banyak ya di harga ya seperti ini, dari harga 422 sampai ke 490-an. Nah, menurut saya berarti kalau misalnya seperti ini 425 ini 420 sampai 425 ini menjadi area yang kuat untuk si BNB ini untuk menahan, dan dia bisa bikin satu impulsif lagi untuk continuation ke atas seperti itu. Oke, jadi untuk BNB seperti itu. Nah, nextnya kita coba lihat si Cardano, teman-teman ya. Oke, untuk Cardano sendiri ini dia sudah sudah mencoba untuk break ke bawah ya. Dia seperti yang waktu itu saya bilang ya, dia ini patternnya itu lebih tendensinya itu lebih nge-push ke bawah, dan level yang harus dijaga itu sebenarnya sudah kena ya di hari ini tadi ya, yang pada saat dia bikin low itu di level 1,866. Itu merupakan area atau level harga yang bagus banget kalau misalnya kalian mau buy, oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau buy sekarang,
itu juga masih bisa. Kalian tinggal hitung aja risk rewardnya. Kalau misalnya kalian sekarang, let's say kalian mau beli di harga sekarang ya, terus kalian mau SL di bawah ini, itu cuma sekitar 8%-an doang ya teman-teman ya, dengan reward yang cukup oke nih. Rewardsnya tuh kalian bisa dapat 64%. Jadi risk reward rasionya 1/7. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Tapi memang perlu diingat teman-teman ya, di sini kita lihat ada satu candle bearish dengan satu volume yang cukup signifikan. Itu yang bisa kita perhatikan. Sekarang dia sudah berada di daerah tersebut gitu ya, di harga sekarang. Ini kalau bisa close di bawah ya, ini sih bisa terkoreksi lagi ke bawah sampai ke level 1,5-an lah. $1,5 itu menjadi target yang bisa kalian perhatikan kalau misalnya kalian mau ngambil ada ya. Tapi kalau sekarang mau entry pun nggak masalah, karena stop lossnya kita sudah batasi. Kalau misalnya dia jebol kena stop loss, kita bisa ambil lagi di 1,5 nanti. Seperti itu caranya. Oke. Kemudian ada yang namanya Shiba Inu teman-teman ya. Ini yang lagi lagi hits ya. Waktu itu saya sudah sempat mention ini tentang Shiba Inu. Ini adalah koin yang cukup bagus waktu di sini teman-teman ya, waktu di Range ini. Kalau misalnya kalian nonton episode sebelum-sebelumnya pas saya mention Shiba Inu, ini adalah resiko yang terjaga banget ya. Sekarang dia sudah naik sekali, dan ini kalau udah seperti ini saya tidak akan mau mengejar. Maksudnya teman-teman, saya tidak merekomendasikan untuk kalian kejar di sini karena harganya sudah terlalu tinggi ya, dan itu mungkin banget untuk di retrace ke bawah ya. Jadi untuk si Shiba ke depannya seperti apa? Mungkin dia akan ada koreksi seperti ini dulu ya, dia akan bikin base ya. Kalau misalnya kita berkaca teman-teman ya, dari dia bikin highest-nya sampai dia bikin meledak lagi itu dari tanggal 7 sampai tanggal 22 Oktober, sekitar 1 bulan ya kurang lebih ya. Nah, nanti kalian expect dulu dia bikin base kurang lebih 1 bulan, baru kalian bisa lihat itu dia mau kemana lagi ya. Tunggu dia sampai bikin base seperti ini dulu untuk kalian entry the next-nya. Kalian kalau misalnya kayak gini, soalnya ini agak berbahaya kalau dia nggak bikin base tapi dia langsung di reverse ke area sini lagi, itu akan merugikan kalian sekali. Oke? Itu untuk Shiba Inu seperti itu ya. Dan kemudian berikutnya ada Polkadot. Nah, untuk Polkadot ini juga dia berada di resistance teman-teman ya, dan di sini juga dari volume dan juga dari harganya dia membentuk divergence juga. Dia bisa koreksi juga ke bawah, dan ini adalah level yang harus diperhatikan untuk buat kalian. Kalau dia berada break di bawah 40,2 teman-teman, bisa berada di bawah itu dan close di bawah itu, maka level berikutnya yang kalian perhatikan itu adalah 30, kembali lagi ke 34,3, 34 sampai 34,3 itu adalah level yang kalian harus perhatikan berikutnya untuk si Polkadot ya. Karena seperti ini, kalau dia sudah break ke bawah berarti swing yang berbentuk base ini jadi, dan kemudian dia bisa akan meluncur ke daerah tersebut. Jadi kalian harus perhatikan area itu untuk kalian bisa ambil next-nya. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian yang terakhir teman-teman ya, kita bisa coba untuk melihat si Dogecoin teman-teman ya. Kita lihat Doge seperti apa. Ini saya nggak akan bahas koin-koin lain yang kecil seperti banyak teman-teman ya. Ada Matic ya, kemudian juga kemudian ada lagi Audius dan lain-lain ya. Pokoknya koin-koin yang seperti itu nanti kalian bisa patokannya tuh dengan harga Ethereum-nya sendiri sebenarnya, tapi kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, seperti Dogecoin ini juga dia membentuk descending broadening, dan dia sebenarnya sudah break teman-teman. Dia sudah break seperti ini, dan ini yang kita bisa lakukan adalah kita sudah tahu dia sudah break pattern descending broadening wedge-nya, dan dia sekarang lagi koreksi dan terkoreksi ke atas, setelah koreksi dia reject lagi ke atas, dan mungkin dia bisa bertahan di atas trendline bearishnya, trendline patternnya ini teman-teman ya. Tapi untuk lebih aman kita tinggal gambarin kandang seperti ini aja. Nah, ini nanti kalian tinggal jadikan patokan ini sebagai area entry ya. Jadi pada saat dia bisa breakout teman-teman ya di level ini, oke. Nah, bisa breakout atau bertahan di atas 0,26 itu kalian bisa entry buy, atau kalian mau buy di bawah sini itu juga bagus di 0,22 ya, seperti itu. Jadi stop lossnya tidak usah jauh-jauh, cukup di bawah low-nya si dia ini aja, yaitu di level 0,19. Itu menjadi stop loss kalian. Oke. Ini kalau misalnya si Doge ini bisa meledak ya, levelnya 0,345, 0,38 dan 0,51 itu adalah area-area yang kalian bisa perhatikan untuk si Dogecoin. Oke, mungkin segini aja pembahasan gue. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan thank you. Kita sekarang balik lagi ke kamera.
Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi ingat teman-teman, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini kalian harus sesuaikan dengan risk management kalian dan juga money management serta trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer karena itu adalah penipuan. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, kripto dan juga saham, gue pasti akan baca konten kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Dan mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Sekali lagi thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.